Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pada pagi kali ini sahabat, saya akan mencoba membalas komen-komen ya, atau DM yang masuk mengenai masih seputar logging, masih seputar hedging. Nah, karena banyak sekali ya DM yang masuk ke saya, mungkin saya sedikit perlu juga akan menyampaikan lewat video ini. Jadi biar mungkin yang lain juga bisa paling tidak memahami. Namun sebelum saya mengulas lebih jauh, sahabat, seperti biasanya izinkan saya untuk selalu memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan di pagi kali ini, di kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, banyaknya message yang masuk di direct message saya ya, masih seputar karena market ini lagi terjadi anomali, banyak terjadi akun-akun yang kena logging atau hedging. Nah, karena seperti saya contohkan saja, emas saat ini, saat video saya buat ini, setiap hari pergerakannya sangat sporadis ya, bisa sehari 30 poin, 20 poin minimal segitu, dan itu bisa break high kemudian break low. Dan ini banyak akun-akun dari para sahabat trader ini banyak yang kena logging atau hedging. Nah, saya akan sedikit juga akan mengulas ya, bagaimana sih kita menghadapi hal seperti ini. Artinya kalau akun kita sudah kena logging atau hedging, bagaimana Pak? Ini pertanyaannya. Jadi udah banyak menumpuk di sana. Jadi begini sahabat trader, untuk menghadapi hal seperti ini, kita ini mesti harus realistis, ya, realistis dengan apa yang kita punya. Jadi realistis di sini saya akan menunjukkan bahwa uang Anda atau equity Anda sekarang itu bukan seperti equity awal. Artinya misalkan saya contohkan begini, waktu awal deposit itu $10.000. Kemudian saat ini katakanlah uang Anda di equity Anda tinggal $2.000 dan posisinya ini kena logging atau hedging. Nah, yang saya maksudkan Anda harus realistis dengan kondisi uang Anda. Uang Anda sekarang tinggal $2.000. Ini contoh ya, contoh. Kemudian mungkin posisi hedgingnya ada 2, 3, atau 4 pair. Nah, ini kejadiannya kurang lebih seperti itu. Kenapa saya menyarankan Anda harus cukup realistis menghadapi ini? Karena saya tahu bahwa dalam kondisi ini Anda panik. Yang pertama, emosi, kemudian ingin balas dendam, ya, karena mungkin Anda waktu pertama kali transaksi Anda sell, ya, kemudian ditarik sampai segitu banyak, akhirnya keuangan Anda tidak cukup. Dan kebanyakan dari DM yang masuk ini awal-awal memang mendapatkan keuntungan, ya. Selalu saya tanyakan, biasanya keuntungannya ngambilnya sedikit-sedikit, tetapi Pak kok tidak tahunya bahwa emas ini, ya, contoh kasus di emas ini kok naiknya kayak begini, akhirnya uang saya tidak cukup dan sekarang saya bingung karena posisinya udah kuncian dan banyak pair. Inilah yang kebanyakan terjadi, dan ini memang saya akui cukup membingungkan, apalagi buat Anda yang masih baru. Dan rata-rata yang DM masuk ke saya ini trader-trader baru atau customer investor yang baru.
dan mereka tidak cukup paham dengan resiko. Nah, bagaimana sekarang kalau memang itu sudah terjadi? Nah, kita harus realistis tadi ya. Nah, kalau uang Anda, ya kembali lagi, bahwa kalau uang Anda dulu $10.000, kemudian sekarang tinggal 2.000, Anda harus berpikir uang Anda tinggal 2.000, bukan 10.000 lagi. Nah, inilah kadang-kadang kebanyakan dari investor atau trader menganggap uangnya itu masih 10.000. Saya selalu menyarankan kenapa harus realistis. Karena begini, kalau posisi Anda, kuncian Anda ada banyak pair, sementara equity Anda tinggal 2.000, untuk membalikkan uang Anda sampai $10.000, itu butuh kurang lebih 500% Anda harus untung. Anda perlu ingat juga, dengan modal yang $10.000 saja, ya, $10.000 saja, Anda masih mengalami loss, tidak untung. Ya, ini uang Anda 10.000 aja Anda tidak bisa mengembangkan menjadi lebih. Apalagi dengan uang yang tinggal 2.000. Anda berpikir bahwa uang Anda masih tetap $10.000. Inilah akhirnya banyak masyarakat atau nasabah atau trader ini berpikir, saya harus nambah duit, Pak. Bahkan ada yang cerita sampai pinjem-pinjem uang untuk top up. Ini suatu hal yang sangat salah besar. Jadi cukup menguras uang Anda begitu. Nah, saran saya begini sahabat, selain Anda harus realistis dengan uang Anda, yang pertama, kalau Anda masih pingin fight, pingin mempertahankan itu, ya, mempertahankan transaksi, atau Anda masih sanggup transaksi dalam kondisi itu, sisakan mungkin kalau uangnya 2.000, ya sisakan 1 pair saja. Jadi dibuang yang pair-pair yang lainnya. Kenapa begitu? Karena dengan $2.000, ya, kalau satu lot ini membutuhkan margin requirement $1.000, maka dengan $2.000 ini Anda hanya bisa mentransaksikan 2 lot maksimum kan begitu. Dan andai kata Anda buka 1 lot saja, ya, 1 pair ini Anda pertahankan, buka 1 lot, uang Anda yang 2.000 itu hanya cukup untuk menahan 20 poin saja. Apalagi sekarang ini market sangat anomali, bisa sehari bisa 20-30 poin. Nah, ini cukup sebenarnya menjadi fokus, ya, karena harus concern. Dan kebanyakan juga pengalaman, ya, kalau saya melihat banyak trader atau investor itu membuka yang pasti itu, kalau hedging yang satu warnanya biru, yang satu warnanya merah, itu selalu dibuka itu yang posisi yang birunya. Padahal tidak hanya seperti itu, tidak semudah itu Anda membuka namanya locking. Saya sudah banyak cerita mengenai kejadian-kejadian locking ini bisa menghancurkan account Anda. Jadi kalau memang Anda masih ingin fight, ya, pertahankan cuma 1 pair jadi sesuaikan dengan equity Anda. Dan Anda harus benar-benar fokus untuk membuka lockingnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang tidak ada cara lain selain Anda kalau memang masih punya uang dan Anda masih fight, Anda bisa deposit di sana, menambahkan dana. Tetapi tidak mempertahankan pair yang banyak, cukup mungkin 1 pair saja. Yang intinya begini saja, jangan pernah sekali-sekali Anda berpikir uang Anda masih $10.000, itu saja, karena itu akan menyulitkan Anda. Kemudian saran yang ketiga, ya, kalau memang Anda masih ingin fight, ya memang kalau punya dana ya deposit. Dan yang ketiga, karena psikologis Anda atau emosi Anda sekarang ini sangat terganggu, ya, selesaikan semua transaksi dan berhenti, istirahatlah atau berhenti. Ini saran saya. Kalau tidak, Anda akan terkuras habis seluruh
daripada keuangan Anda nanti. Ini saran saya, karena ini sangat penting. Karena 80% trading itu harus menguasai psikologis. Ya. Nah, yang terakhir sahabat, bahwa dengan logging ini sebenarnya karena kesalahan Anda tidak mengatur manajemen risiko dengan baik. Risk and reward-nya yang pasti itu tidak jalan, atau trading plan Anda tidak jalan. Ini yang mengakibatkan Anda terkuras habis. Dari ketiga saran tersebut, yang terakhir ini kalau Anda memang ingin fight lagi, Anda harus memulai dengan manajemen risiko. Kalau tidak, berapapun uang Anda, saya jamin akan habis. Nah, dengan video ini sahabat, mungkin bagi sahabat-sahabat yang mempunyai problem-problem seperti ini, mungkin ini bisa dijadikan sedikit saran dari saya. Jadi kalau memang psikologis masih terganggu, berhenti, istirahat dulu. Sahabat trader, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi dari teman-teman trader di channel ini ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang mempunyai pendapat lain, informasi lain mengenai seputar kasus logging hedging ini, silakan Anda meninggalkan komen untuk memberikan informasi bagi yang lain. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, sahabat, tentunya silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21 bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.